أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Alif lam mim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Itu ada keterangan kecil itu apa, Bu Desi? Bisa dibacakan. Ada catatan kecil itu. Coba baca yang keras artinya. Allah mengatur langit dan bumi serta isinya. Allah mengatur langit dan bumi beserta isinya. Langit dan bumi serta isinya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 1, 2, dan 3. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. BCA Ahad pagi, Ibu-ibu PLKI Surabaya, Masjid Al-Ikhlas. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali, alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, bisa bertemu kembali setelah lama kita tidak bertemu. Dan hari ini mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan barokah bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, mari kita berlindung kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dzalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin wa na'udzubika min su'il khotimah. Jadi kita berlindung ya Bu dari hal-hal yang semuanya yang Ustadz sebutkan tadi itu jelek semuanya ya Bu. Kafirin itu juga jelek ya Bu. Dolimin juga jelek ya. Fasikin juga jelek, musyrikin juga jelek, termasuk musyrikin ya Bu. Itu juga jelek. Makanya mudah-mudahan kita dengan adanya kita mengaji ini bisa terlindung dari perbuatan-perbuatan yang jahat, namanya keji,
dan perbuatan mungkar. Ya. Allahumma dina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Alif lam mim termasuk huruf-huruf muqatta'ah. Ibu-ibu kira-kira ada yang mengerti tak? Huruf-huruf muqatta'ah itu apa kira-kira? Yang biasanya diletakkan di awal surat. Huruf-huruf yang terputus itu loh Bu. Ada alif ya Bu. Ada lam, ada mim. Nah itu huruf-huruf namanya muqatta'ah. Ada ro, ada toha ya Bu. Ada yasin ya. Ada hamim. Ada sod, ada kof. Nah ya alif. Ada mufassirin yang mengatakan alifnya itu adalah Allah. Lam itu adalah malaikat, singkatan malaikat. Dan mimnya itu adalah Muhammad. Jadi Al-Quran itu turun dari Allah, dibawa sama malaikat, terus diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu. Itu salah satu pendapat para ahli tafsir, atau ada singkatan, ada simbol-simbol seperti itu, sehingga supaya umat Islam ini dengan simbol-simbol itu ya supaya jenengan ini cinta kepada Al-Quran. Jadi kalau misalnya berhenti di lalu lintas itu ada tandanya apa Bu biasanya kalau boleh parkir itu? P ya Bu. P itu boleh parkir? Boleh. Kalau P disilang? Enggak, dilarang parkir. Kalau ada gambar panah nikuk gitu, itu namanya tanda apa? Belok ya. Lah kayak jandengan kalau berjalan-jalan di Malang itu loh banyak tikuan-tikuan itu kan ada simbol-simbol tuh Bu. Ya Bu. Supaya kita ini apa Bu? Selamat. Misalnya dari kejauhan ada masjid, ada gambar apa di samping jalan itu? Ada gambar masjid. Oh berarti depan situ ada masjid, mau sholat gitu loh. Nah begitu ya. Lah Allah juga punya singkatan-singkatan seperti ini. Makanya ibu-ibu tak kasih singkatan tadi. Ya, bacaan tajwid tadi loh. Namanya G tadi apa G? G. Guna bukan gula. Lapo gula pe wedang to piye? Ya, G bisa guna, bisa jadi guna, ya Bu. Ustaz, iya. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, saya tak menyambung, nggih, saya sambungkan sama Bu Lia. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sama Bu Lia sama Bu Herlina ini. Bu Lia bisa mengikuti ya? Baik. Oke. Jadi yang terletak pada permulaan beberapa surat dalam Al-Quran. Jadi beberapa surat dalam Al-Quran itu Bu, itu ada depannya itu seperti itu ya Bu Amalia. Di surat Yasin ada ya sama sin itu ya. Jadi para mufasir berbeda pendapat tentang maksud huruf-huruf itu. Selanjutnya lihat masalah ini pada judul Fawatihus Suwar pada permulaan jilid tafsir ini. Jadi di ilmu tafsir di depan surat Al-Baqarah awal itu sudah dikaji tentang huruf-huruf muqatta'ah ini. Sekarang ayat yang kedua. Coba minta tolong Bu Amalia baca artinya ayat yang kedua. Surat Ali Imran ini. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus mengurus makhluknya. Ya ada catatan kecil tadi apa? Ada catatannya itu kecil. Ada Bu catatan kecilnya? Mengatur langit dan bumi serta isinya. Allah Mengatur langit dan bumi serta isinya. Nah, jadi luar biasa ya Bu.
bumi dan isinya ya Bu. Langit dan isinya semua yang mengatur siapa? Allah. Allah itu maha segalanya ya. Maha besar, maha bijaksana dan lain sebagainya ya Bu. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Tuhan yang berhak disembah tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang hidup kekal terus-menerus mengatur dan menjaga makhluknya. Selanjutnya lihat tafsir ayat 255 dari surat Al-Baqarah. Minta tolong Bu Amalia lihat surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi Bu ya. Coba dilihat, dicari suratnya kedua, ayatnya ayat 255. 255 ya, 255 sudah ketemu Bu? Ya. Coba baca artinya Bu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Luar biasa ya Bu. Itu biasanya ini sebuah doa ya Bu, yang harus kita baca ya Bu. Selesai sholat ya Bu Amalia ya. Itu dibaca Bu Amalia ya. Doa apa itu? Ayat kursi. Dibuat wiritan, dibuat doa supaya kita ini mampu ya, diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatur diri kita, suami kita, keluarga kita, ibu kita, loh Bu, anak-anak kita ya. Kalau kita tidak diberi kemampuan, kira-kira bisa ngatur nggak Bu? Nggak bisa. Mendidik juga butuh kekuatan ya Bu ya. Kita juga butuh yang namanya keperluan sandang, pangan, papan, semuanya. Makanya antara suami dan istri ini harus sinergi, harus beriman dan bertakwa kepada Allah ya. Suaminya sholat, istrinya sholat, itu loh maksudnya. Islam ya muslimin karo muslimat. Coba Bu, yang 256-nya apa Bu? Baca yang keras lagi Bu. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ya, jadi dengan adanya mengaji itu nanti kita akan tahu jalan-jalan itu. Oh, ini jalan Shirathul Mustaqim. Oh, ini jalan yang dibenci sama Allah. Oh, ini jalan yang dimurkai sama Gusti Allah. Oh, ini jalannya orang dolim. Oh, ini jalannya orang kafir. Oh, ini jalannya orang fasik. Ini jalannya orang musyrik. Kita akan tahu semuanya. Lah, setelah tahu, mari kita pilih dan kita pilah. Makanya di situ tadi Allah tidak memaksa kita. Jadi Allah mengajari agar kita ini timbul kesadaran diri ya Bu. Jadi kalau beragama itu dipaksa-paksa. Misalnya ngaji karena suaminya masih hidup, dia ngaji. Tapi kalau suaminya sudah meninggal, ya gak ngaji, gak harus diwedeni. Anak ngaji, takut karena ayah ibunya mati, ya gak ngaji. Nah, makanya takut dan taat itu kepada Allah, jangan kepada makhluk. Ya Bu ya, ngerti ya Bu? Nah, coba 257-nya Bu.
Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi ada yang namanya apa Bu? Minad dulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, itu al-Islam. Tapi kalau kita ikut setan ya dari cahaya terang menuju gelap gulita. Beda enggak Bu? Atau sama Bu? Berbeda. Sekarang ayat yang ketiga Bu, ya ayat 3 terakhir saya sampaikan. Ayat ini menerangkan bahwa Tuhan yang berhak disembah itu benar-benar telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, dan menegaskan bahwa sebelum menurunkan Al-Quran, Allah telah menurunkan pula kitab-kitab kepada para nabi terdahulu yang diutus sebelum kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Misalnya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, kitab Zabur Nabi Daud alaihi salam, ya, dan sebagainya. Al-Quran mengakui kebenaran isi kitab-kitab yang terdahulu, sebagaimana kitab-kitab terdahulu itu membenarkan isi Al-Quran sesuai dengan yang diisyaratkan kitab-kitab itu. Penegasan dan pengakuan ini hanyalah secara garis besarnya saja, tidak secara terperinci, yaitu Allah telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat dahulu dan Allah telah menurunkan wahyu kepada mereka seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ya, Al-Quran dan sebagainya. Mengenai isi dari kitab-kitab itu tidak dijelaskan Al-Quran. Beriman kepada penegasan dan pengakuan ayat itu termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana halnya dengan Al-Quran yang mengakui bahwa telah diutus para nabi dan rasul kepada umat-umat yang terdahulu dan telah diturunkan kepada mereka kitab-kitab, maka kitab-kitab yang dahulu pun mengisyaratkan dan mengakui bahwa pada akhir zaman nanti Allah akan mengutus seorang nabi terakhir, nabi penutup, dan kepada nabi itu akan diturunkan Allah pula sebuah kitab yang berisi pokok-pokok dan risalah yang dibawa nabi-nabi yang terdahulu. Bu Amalia masih ingat bahwa Al-Quran itu berisikan tentang asimki dulu? Masih ingat? Apa? Tentang apa? Akidah, syariah, ibadah, muamalah, kisah, dan ilmu, ya Bu ya. Jadi itu syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran ya Bu. Jadi begitu kalau kita ngaji, kita nanti akan tahu. Menurut ayat ini seluruh isi Taurat dan Injil adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, yang berisi pokok-pokok risalah yang dibawanya. Tidak ada sedikit pun terdapat di dalamnya yang berupa perkataan karangan manusia dan sebagainya. Mengenai Taurat yang ada sekarang bukanlah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula Injil bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, karena di dalam kedua kitab itu terdapat karangan pengikut kedua nabi yang datang kemudian. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, yuharrifunal kalima amma wadhihi wa nasu haddam mimma dukkiru bihi wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan
yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Surat Al-Maidah ayat 13 dan juga terdapat di surat keempat An-Nisa ayat 46. Minta tolong Bu Amalia bukakan surat An-Nisa surat keempat ayat 46 Bu. Baca artinya Bu. 46. Suratnya surat An-Nisa ayatnya 46. Surat An-Nisa surat keempat ayatnya 46. Sudah ketemu Bu Amalia? Sudah, Ustaz. Monggo dibaca yang keras suaranya. Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikan kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Iya, dan juga Bu terdapat di surat 61 ya Bu. Surat 61, surat Sof ayat 6. Artinya, dan ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Oh, Bu, jadi luar biasa ya Bu. Orang itu kalau tidak beriman ya repot ya Bu ya. Ya Bu, orang itu kalau sudah tidak beriman ya repot. Ya Bu, diingatkan atau tidak diingatkan sama saja ya. Coba lihat Bu Amalia surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 Bu. Baca yang keras Bu. Awal-awal kita ngaji dulu, ada mu itu golongan mukmin, ada ka golongan kafir, ada mun adalah munafik. Mukmin, kafir, munafik. Ayat 6 dan 7 dari surat Al-Baqarah. Itu potret orang-orang kafir itu kayak apa? Coba baca artinya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Lah itu namanya golongan orang kafir ya Bu Amalia. Jadi orang itu kalau misalnya hidupnya sampai matinya dia begitu, itu nanti jadi penghuni neraka permanen. Ya, permanen, gak bisa. Didoakan juga nggak bisa. Kalau dia mati kita doakan nggak boleh. Kalau dia masih hidup bisa kita mintakan hidayah. Lah sekarang yang 8 Bu sampai 20 Bu, coba 8-nya gimana? Ini orang-orang munafik. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Nah, itu namanya ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.
Nah, itu adalah golongan apa, Bu? Orang-orang munafik. Ya, terus lanjutannya gimana, Bu? Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Nah, ya Bu ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tapi mereka tidak tahu. Susah ya, Bu. Jadi orang-orang yang terbalik tapi mengaku dirinya terbalik. Orang-orang yang salah tapi mengakunya orang soleh. Nah, terus Bu baca sampai 20, Bu. Sampai 20 terus. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan mengolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Iya. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu diibaratkan, Bu, 8 sampai 20 itu adalah orang yang hatinya sakit ya, Bu. Ya, kita doakan umat ini supaya dapat bertaubat ya, Bu ya. Untuk yang 6 sampai 7 tadi kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah al-Islam ya. Lah kita ingin Al-Baqarah 1 sampai 5 itu. Coba baca, Bu, dari ayat yang Al-Baqarah, inilah potret orang-orang yang akan selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Coba Al-Baqarah 1 sampai 5. Baca yang keras, Bu. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu ya, Bu. Jadi sekali lagi ada 3 potret manusia beruntung dan 2 manusia yang celaka ya, Bu. Mudah-mudahan keluarga besar Bu Amalia, keluarga besar Bu Desi, keluarga besar Bu Herlina, dan keluarga besar Bu
Siapa yang hari ini belum bisa ikut? Bu Susi dan teman-teman di PLKI semuanya, termasuk Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan bermanfaat, Bu. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.